Ya kok ngono kan lho delok ento. Lek tandur semangka ya gak iso to Mas. Sumber sewu nandur semangka merah iki gak lho gunane. Kok 17-an tebiran. Idul Adha. Coba ayo. Apa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Gimana kabarnya di siang kali ini? Semoga kabarnya tetap sehat ya. Di video kali ini masih berhubungan dengan sound horeg haram ya. Nah, di sini dari berbagai kalangan, ada yang dari pecinta sound horeg, ada yang dari ustadz, ada yang dari netizen itu mengeluarkan pendapatnya. Kayak apa pendapatnya? Oke, langsung kita tonton sama-sama. Sound horeg wis diharamno gak terima. Padahal wis disebutno unsur-unsur. Jane iki lek ngomong ki ya kudu ngono. Maksudku ya kudu mikir lho. Mikir sik maksudku. Maksudku ki tak kon ngono, tak kon mikir sik ngono maksudku. Maksudku ki tak kon jan ke wasik ngono maksudku. Asik gak sih ngene-ngene iki asik ngono lho. Ngene-ngene iki. Dancer mari dancer iki. Ya ta. Dancer mari dancer. Jane iki lek delok-delok ki ya asik ngono lho. Permasalahan iki kita joget-joget di tempat yang bukan ranahnya kalian. Maksudku kayak itu hiburan. Bukan selawatan loh ya, itu hiburan loh ya. Beda loh ya, hiburan. Dan ya Mas sampean mending nganu sik ae kuwi diurusi cewek-cewek iki dilebokne dancer ae biaya tak payokne. Jawaban berkelas operator BP Malang untuk netizen penghina sound horeg. Karena yang komentar seperti itu, yang menilai kita kurang bagus, itu hanya orang-orang yang ada di sosmed, yang nggak tahu kenyataan di lokasi. Faktanya gitu Mas, nggak tahu faktanya seperti apa. Mereka cuma bisanya komentar, cuma melihat video itu secara sekilas, langsung kasih penilaian secara negatif. Kalau ada yang nggak terima dengan penjelasan saya, nanti bisa hubungi Bintang Perkasa. Saya jelaskan sejelas-jelasnya. Kelingan waktu lihat di atas tadi, Masya Allah. Acara ini sukses karena banyaknya orang-orang yang di belakang layar yang sangat luar biasa. Yang nggak kelihatan. Kami masyhurin min barokatil mastur. Gusik Dami ketok kok terkenal. Ketok sing kenal koyo akeh, sing ganti koyo akeh. Padahal di belakang Gusik Dam banyak orang-orang yang sangat luar biasa. Ikhlas. Kayak jiber-jiber itu jumlahnya ratusan. Amin. Bahkan malam hari ini ada son-son horeg yang ikut khidmah. Bahkan besok malam 18 waktu Habibidin itu sekitar 100 son horeg. 100 son. Semua khidmah di sini. Ini. Wah, ini tontonan apa sih ini? Kenapa nonton kok ngene iki jo alay jo drono? Iya, selesai uang ngumpul ndelok banter-banteran sok ini lho kuping gak budhet tau ngono. Ayo alay. IP Jowo. IP Jowo. Nek aku ya ndak kira kate nonton ngene-ngene gak kate ya. Sound horeg itu haram. Sound horeg itu haram. Ya, sound horeg itu haram karena sound horeg itu diskotik. Ya, berkedok karnaval, berkedok hiburan rakyat, hiburan umum. Ya, pakai peng tuh pakai tari yang gini-gini itu ya, mengeluarkan tubuhnya, keseksoyannya, terus aduh gitu peng
son horeg itu haram. Son horeg itu haram. Udah, untuk kalian semua, jangan pernah lagi nonton son horeg, nanggap son horeg. Karena son horeg itu nyatanya haram. Bukan kata saya tapi, bukan kata saya. Tapi kata Pak Kiai, ini videonya. Kita putuskan rumusan dengan tidak hanya mempertimbangkan aspek dampak suara, tapi juga mempertimbangkan mulazimnya tadi itu. Sehingga disebut dengan son horeg, bukan son sistem. Kalau begitu maka hukumnya lepas dari tafsir ini sudah. Dimanapun tempatnya dilaksanakan, mengganggu atau tidak mengganggu, maka hukumnya adalah haram. Ada atau tidak ada larangan dari pemerintah. Tuh ya. Kata Pak Kiai, son horeg itu haram. Wis rek, ojo ndelokan son horeg maneh, ojo nanggap son horeg maneh. Haram. Ngerti? Apalagi untuk para lelaki yang tidak bisa menutup matanya melihat yang seksual-seksual, bom. Udah wis haram ya. Jari Pak Kiai lo ya, jari Pak Kiai, bukan kataku. Saya hanya menyampaikan saja ya. Lagi-lagi son horeg haram ya. Wah, ini sangat bikin kaget lah. Yang jelas ini bikin kaget para pecinta son horeg itu sendiri, maupun bagi owner-ownernya juga ini pasti. Oke, kita lanjutin lagi. Jarane son horeg haram toh. Terus piye nasibmu? Teko diajeng Febri ya. Ora oke ya kok ngono kan lho deloken to. Ora tanduri semangka ya gak iso to Mas. Sumber sewu nanduri semangka merah iki gak lho gunane. Kok 17-an tebiran. Idul Adha. Coba ayo. Apa ya Siti? Kalau nek 1 juta kae lebih. Ora main-main Mas. Gus, Iya. Dadak tangklet. Gimana pendapatan jenengan tentang fatwa haram son horeg? Sing viral iku ya. Nggih. Yo rapi piye. Gimana ya? Sebenarnya klarifikasinya kan yang haram bukan son horegnya ya. Yang haram itu adalah pelaksanaan acara yang ada DJ-nya, kemudian orang-orang kemudian terganggu karena jamnya sampai berapa jam, 24 jam, 25 jam. Yang diharamkan kan bukan dadiah sonnya tapi acaranya yang bisa penuh dengan kemaksiatan dan sebagainya. Itu kalau itu kita sepakat semua itu haram. Tapi terlepas dari nanti haram atau tidaknya nanti, memang fikih itu berdiri sendiri. Jadi fikih ahkam atau hukum-hukum fikih itu berdiri secara mandiri, otoritatif, tidak terintervensi dengan suka atau tidaknya orang terhadap hukum fikih itu. Maka ulama-ulama yang fakih, yang memang ahli di bidang fikih dan mendalami ilmu fikih itu sangat berhati-hati dalam mengambil hukum, tentunya satu itu, dan memang otoritatif itu tadi. Baik orang suka atau tidak suka, fikih itu mutlak. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Kira-kira seperti itu. Contoh kayak zina itu haram. Ya, zina haram, agama Islam harus mengatakan perzinaan itu haram. Baik itu orang suka atau tidak suka. Masalah ternyata masih banyak orang yang suka berzina itu urusan lain. Mabuk-mabukan itu haram. Ya, fatwanya harus jelas. Mabuk atau khamr itu haram. Kalau di masyarakat banyak orang yang masih mabuk, ya itu urusan lain. Gitu. Begitu juga sound system ini. Pasti para ulama-ulama itu sangat berhati-hati dalam ngambil keputusan itu. Kalau haram acaranya penuh kemaksiatan dan sebagainya, ya haram gitu saja. Nah, setelah mereka-mereka ini meramu hukum fikih dengan berhati-hati, nanti masalah praktek dakwahnya kita masuk ke ranah fikih dakwah. Bagaimana merepresentasikan atau mendakwahkan biar hukum fikih ini terlaksana di masyarakat. Cara pendekatannya bagaimana? Ya tentu para pendakwah lebih tahu.
bagaimana logika masyarakat. Makanya dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan Rasulullah itu mengatakan nahnu wa ma'asyiral anbiya nukallimun nasa ala qadri uqulihim. Kami itu para nabi, para rasul itu berbicara, berkomunikasi dengan para umat kami itu sesuai dengan kadar logikanya. Seperti itu. Jadi ada para pezina, kalau tiba-tiba datang kayak saya ninggon PSK kemudian mengatakan zina haram, itu kira-kira malah mereka nanti bukan menjauhi zina, malah anti terhadap saya yang seharusnya pesan agama kami masukkan kepada mereka. Makanya ada sedikit-sedikit kita belokkan sedikit-sedikit ya. Jadi contoh seperti Gusli Jamsaran itu ya. Gusli Jamsaran itu jamaahnya itu memang unik-unik. Orang-orang awam semua, bahkan para pelaku PSK juga ikut ngaji di Gusli Jamsaran itu, Allah yarham. Itu kata beliau, piye yo laris pangestune Gus, PSK seperti itu. Ya, terus pokok pendak malam Jumat karo malam Rebo ngaji. Nggih Gus, tetap ngaji, wis ngono ae. Jadi memang para pendakwah itu kalau menghilangkan kemaksiatan 100% di masyarakat juga nggak bisa. Yang bisa hanya mengurangi kadar kemaksiatannya. Contoh juga seperti Gusikdam. Gusikdam itu sering sekali penampilan di mana-mana. Yang khidmah sonnya itu son horeg semua. Mulai dari BJ Hunter, mulai dari Kompak Audio, ada LKI, ada BP, ada Brewok, ada apalagi banyak. Wah, ketika acara harlah apa jenenge itu STO ada ratusan son sampai penuh-penuh. Lah, itu dirangkul sama Gusikdam. Dirangkul. Jadi pengajiannya ada sound horegnya, ada openingnya, ada DJ-nya. Tapi kan lagunya saja. Nah, dinaikkan bukan artis, dinaikkan guse sama hadrohnya. Akhirnya bergeser sedikit-sedikit. Yang biasanya panggung isinya DJ joget-joget terus orang-orang udah mabuk. Akhirnya sekarang yang naik guse para hadroh, kemudian yang melihat jamaahnya tidak ada yang mabuk. Sound horegnya tetap, tetapi kadar kemaksiatannya berkurang. Jadi seperti itu. Jadi para pendakwah itu mempunyai caranya sendiri untuk mendekatkan diri. Ora iso cukup-cukup aku moro ning acara sound horeg karnavalan terus aku muni ning tengah-tengah iki haram. Ya kira-kira wong gak manut aku malah aku dimbruison malah nyonyor malahan. Jadi memang ada caranya sendiri untuk mendekati masyarakat itu ada caranya sendiri. Ya jadi seperti itu ya. Ya, selamat menikmati sound horeg selama yang dinikmati itu adalah suaranya. Ya, betul. Bukan kemaksiatannya. Solawatan sekarang ya pakai sound horeg semua. Termasuk Al-Badan ya, ini solawatan kemana-mana juga pakai sound horeg itu. Di mana-mana. Teman kami sound horeg juga banyak, Prismatic Audio dan lain-lain tentunya, nggih. Luar biasa. Wes, lanjut lagi. Kalau aku pro kok aku. Aman. Nah, apalagi aku pernah juga ikut. Aku sebenarnya kepo juga ya. Kok orang-orang itu pada senang sound horeg gitu kan, ada tawaran lah dari manajer aku, gimana ini kamu ambil nggak? Ya karena aku pengen tahu dan sebagai pengalaman aku kan, aku ambil tawaran. Ternyata itu ya seru juga sih Kak, tapi pada saat itu eventnya di lapangan yang jauh dari pemukiman warga, jadi aman aja. Seru kok, asik. Nah buat teman-teman yang kontra-kontra ini ya khususnya itu coba deh gabung sama teman-teman sound horeg. Seru kok. Pandangan dari orang-orang yang hanya melihat di media sosial. Jadi mereka lihatnya, oh ini sound ini mecahin kaca, sound ini ngerusak jembatan katanya Mas. Akhirnya kan jadinya kan mereka kan nggak tahu, padahal ini kan memang kesepakatan. Mereka juga fan-fan aja. Bisa cara diganti sama panitia, jadi panitianya bisa cara memperbaiki, kadang ya memperbaiki rumah, memperbaiki kaca yang pecah, kadang juga ada kalau jembatannya mungkin ada yang dilebarin dikit ya dinaik lagi sampai bagus. Terlepas dari kontroversi, tak dipungkiri sound horeg juga merupakan lini bisnis yang menguntungkan. Hal itu juga dipertegas dengan semakin banyaknya pengusaha sound system yang beralih ke sound horeg. Postingan ya atau di beberapa media yang memberitakan itu dalam tanda kutip meresahkan ya. Nah itu tanggapan Mas sendiri sebagai pelaku sound horeg, vendor Mas kayak gini nggak sih kayak gitu nggak sih kayak yang diberitain nggak sih gitu? Ya mungkin sebelumnya ini ya mohon maaf ya Mas, kita sebagai rental terus terang kita nggak setuju dengan pendapat itu, nggak setuju Mas.
Karena yang komentar seperti itu, yang menilai kita kurang bagus, itu hanya orang-orang yang ada di sosmed, yang nggak tahu kenyataan di lokasi. Faktanya gitu mas, nggak tahu faktanya seperti apa. Mereka cuma bisanya komentar, cuma melihat video itu secara sekilas, langsung kasih penilaian secara negatif. Gitu. Yang namanya di sosmed kita orang banyak, kita nggak bisa satu apa ya, yang lihat dalam satu konten ini mereka harus suka semua, ya nggak bisa, namanya orang banyak. Karena sekarang gini, misal saya di job ya mas, saya dari rental, saya di job di tempat A, misalnya di tempat A ini bawa beberapa sound rental, anggaplah bawa 10. Nah, dari 10 rental ini mas, ini yang sewa itu dari warga masyarakatnya sendiri. Nah, dari warga masyarakat ini tentunya sudah kesepakatan dari pemerintahan desa, dari pemerintah setempat itu, kita nggak asal-asalan kita ngundang, habis itu kita bikin rame di jalan, kita nggak seperti itu. Kita tetap ada SOP-nya, tetap ada perizinannya, perizinan keramaian juga ada gitu. Dan yang paling apa ya, nggak masuk akal, jadi gini, untuk sound ini yang sewa itu kan masyarakat. Nah, jadi di kampung itu kan yang mau dilewatin karnaval ataupun tidak itu kan di sana itu biasanya tiap RT mas, satu RT misal berapa kakak, kadang ada yang beberapa pemuda gitu. Nah tiap pemuda ini mereka itu iuran mas, iuran. Misal anggaplah kita sewa 100 juta gitu ya. Tiap pemuda ini satu RT ini kena berapa iuran seperti itu ya. Masa mereka nggak setuju tapi mau iuran kan ya nggak mungkin. Kalau orang nggak setuju pasti mereka nggak bakal ikut iuran seperti itu mas. Bang, sound horeg itu apa sih? Mereka suka ngerusak apa gimana? Menarik nih. Tadinya saya pikir sound horeg itu suara tempe, karena tempe horeg kan. Tapi ternyata sound horeg ini suara sound system yang kenceng banget. Bahkan saking kencengnya sampai mecahin kaca. Kita baca beritanya. Sound horeg bikin masalah di mana-mana. Kaca pecah hingga genteng rumah rontok. Ternyata kata horeg itu diambil dari bahasa Jawa kuno. Ini penjelasan dari Kamus Bahasa Jawa Indonesia atau KBJI. Nah, sekali sewa sound horeg itu biayanya sekitar 30 sampai 50 juta. Buktinya bisa membaca di artikel Detik dan Kumparan yang ini. Nah, masalahnya sound horeg ini kenceng banget sampai bikin kaca rumah orang pecah. Nih, nenek-nenek sampai megangin kaca karena khawatir pecah akibat sound horeg. Ditambah lagi, ini bisa ngerusak pendengaran. Nih, kita baca. Bahaya sound horeg capai 135 desibel. Telinga bisa tuli permanen. Padahal aturannya bilang kalau tingkat kebisingan yang diizinkan di wilayah pemukiman itu cuma 55 desibel di siang hari dan 45 desibel di malam hari. Ini bisa membaca di Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996. Berarti sound horeg ini melanggar hukum dong. Kamu menurut kamu gimana? Saya mau dengar pendapat kamu. Nah, kadang dulu kan ada kayak jembatan di ya kan. Itu kan setelah itu dilebarin lagi sama pemerintah desanya. Jadi sebenarnya makin memperbaiki. Cuma kan videonya potongan aja, jadi taunya jeleknya. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ini sebenarnya gimana sih? Seperti itu ya mas? Kalau pengen tahu acara-acara horor ini main ke Jatim. Nanti tahu. Kenapa di Jatim? Di Jatim itu jadi sound system ini bukan sekedar kita dengerin musik keras. Itu ndak. Sound horor itu ada apa? Kayak adrenalin subwoofernya. Jadi kayak kita dicekek, kayak kita di apa? Dada kayak ditonjokin kayak gitu. Adrenalinnya kayak gitu seru. Nanti kalau belum lihat secara langsung ya nanti dianggap kayak gitu, biasanya kayak netizen yang ngomong hama lah apalah itu. Tapi kalau nanti udah ngerasain adrenalinnya sound horor pasti nanti pengen lihat lagi. Sebelum menilai harus berangkat datang langsung. Bagaimana suaranya? Kenapa kamu suka sound horeg? Nah, itulah tadi pro dan kontra tentang sound horeg teman-teman ya. Yang dimana ada yang suka, ada yang nggak suka, ya. Tapi yang penting kita sabar dulu ya. Jadi untuk penikmat sound horeg, pecinta sound horeg, sabar dulu lah. Kita nggak perlu harus bikin apalah, menjelekkan orang lain, menjelekkan pendapatnya yang berseberangan sama pecinta horeg, nggak perlu ya. Oke, kita ambil sisi positifnya aja pokoknya. Oke, terima kasih sudah menonton. Tetap jaga juga kesehatan ya. Ketemu lagi di video berikutnya. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.